juga bagi teman-teman di sekitarnya dan ini akan ngebuat team fight dari Araki Hoshi cukup sustain. Dan untuk di awal zoning out yang akan kuat itu mungkin akan lebih cenderung ke arah seorang Brusco. Tapi nanti kalau misalnya Yuzong dari seorang Dlar Buset. sudah punya potensial cukup itu bakal cukup berbahaya Pak Pulo. Yap, di menit pertama ini akhirnya ada satu purify yang udah digunakan ya. Ada satu purify yang udah terlihat. Belum lagi dari masing-masing gold laner juga udah menggunakan dari purify. Berarti kalau Skylar sekarang hanya ada flying tackle-nya lah yang menjadi escape ability yang dia punya. Dan juga backupan-backupan dari teman-temannya. Belum lagi nanti dari motivation roar yang emang dimilikin juga yang bisa di-sharing lagi untuk dari healing-annya. Sementara sekarang di bagian bawah antara Banana dan juga Dlar tertinggal dari levelnya tapi dengan beberapa wave minion tersebut harusnya udah bisa disamain lagi. Yes, untuk di RR League mungkin perbedaannya nggak terlalu signifikan apalagi rotasi juga belum terlalu agresif dari kedua belah tim. RQ Hoshi belum memilih ke bagian XP lane tapi dengan turtle yang sudah akan muncul dalam 5 detik lagi setup harus segera dibuat oleh kedua belah tim. Kejauhan Saksa. Tadi terlihat dia mencoba untuk bisa ngambil ataupun bisa memberikan gangguan ataupun hanya menggertak tapi tadi cukup jauh jaraknya. Namun untuk sekarang ada Turtle yang udah langsung dikuasain oleh beberapa pemain dari Araki dan juga Banana membuat sebuah benteng agar tidak ada yang bisa lewat tapi Dlarnya langsung saja take off dan siap untuk landing dan juga memberikan gangguan terhadap Iran. Hanya saja untuk sekarang Turtle yang langsung berhasil diamankan tapi Oktanya masih berhasil mundur tapi sedikit lagi ada efek silent tadi masuk ke dalam tubuh dari Dlar. Hampir aja Okta bisa ter-takedown karena bisa dibilang counter setup dari Burmese Bulls lumayan terapi. Mereka kirim gelarnya terlebih dahulu, have a spin di waktu yang cukup on time. Tapi kalau kita ngomongin Retribution, ini dimenangkan oleh sosok Irat yang buat Arkiyoshi punya sedikit keunggulan untuk saat ini dari segi objektif turtle. Yang pastinya bakal berpengaruh juga kepada gold mereka dan kepada rotasi yang dibawakan oleh Burmese Bulls. Dengan kehilangan turtle tadi berarti mereka kehilangan beberapa objektif untuk sosok saksanya. Yap, ini thanks to Banana sih harusnya ya tadi ya untuk dari momen yang pertama ya. Kenapa? Karena Banana emang benar-benar membuat sebuah pagar agar Akainya tidak bisa lewat dan tidak bisa langsung menuju ke arah dari area turtle tersebut. Yap, dan sekarang sudah mulai terpantau 4 pemain dari Arki sepertinya bakal ada sedikit inisiasi yang akan mereka paksakan. Tapi lihat MLB didapat karena 2 pemain sekaligus habis spin akan langsung menyusul juga dan first blood berhasil diamankan oleh seorang Stitch dan dia dapetin jungler dari RRQ Hoshi yang mahal banget harganya Pak Pulo. Oke. Untuk sekarang ada satu montage momen yang begitu baik tadi terlihat dari Blink ya. I'm offended flicker selesai tadi ke arah beberapa pemain langsung berhasil diamankan sementara untuk Banana sekarang di bagian bawah dan Dlar 1v1 situation tapi dirinya pun harus terkena damage yang begitu besar karena kita tahu ya damage lanjutan dari turret itu bertambah loh. Wow. Itu sakit banget sih tapi Okta mau kemana? Untuk Oktanya masih bisa kabur dan juga sudah terlihat Minon pun yang langsung dikeluarkan membuat beberapa pemain dimiliki oleh Burmese Gold pun harus pergi seketika. Ya lumayan ngeri ya Pak Pulo ternyata permainan Ruby dari seorang Blink akhirnya ini jadi salah satu hero favorite-nya juga karena sesuai namanya kita tuh nggak boleh ngedip kalau udah deket Blink bisa ditarik kapanpun dia mau apalagi dengan cooldown yang nggak terlalu lama juga membuat sosok Blink harusnya benar-benar dijaga oleh seorang Brusco nantinya karena dia satu-satunya yang bisa berada di bagian terdepan apalagi perebutan turtle sepertinya akan segera dimulai oleh kedua tim tinggal menunggu saja Irat ready dengan retribution ya Pak Pulo. Waduh, Blinknya ketahuan tuh dan sekarang kita lihat ya seluruh source dari ultimate semuanya ready bahkan dari Paramisnya plus Dlarnya take off ready langsung untuk bisa landing dan juga menghancurkan tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Saksa dengan perebutan retribution begitu baik tapi pertempuran terus terjadi Iratnya kembali berhasil menjadi korban di atas tersebut menjadi sebuah kerugian yang bertambah untuk RRQ Hoshi. Kenapa? Karena dengan 1 point kill plus 1 turtle mereka udah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak untuk Burmese Gold. Iya, posisinya nggak terlalu ready mungkin ya. Kita ngelihat Irat akhirnya terjepit dengan satu buah heavy spin dan kita tahu kalau udah ditempel sama sosok panda ini bakal susah banget tanpa adanya flicker atau tanpa adanya cancellation juga. Dan kita bakal melihat di area top lane udah mulai dikirim nih bantuan kepada seorang Skylar dengan dari satu lompatan dan minion-nya kode karena 2 pemain sekaligus tapi masih ada Netherrealm juga yang bisa dibukakan oleh seorang Nico membuat 2 pemain tersebut masih selamat Pak Pulung.
Yap, karena tadi Netherrealm-nya sendiri ya, itu nggak digunakan loh di area Turtle. Mereka kayak udah menguasain banget dari area Turtle-nya. Lah cukup dengan satu heavy spin yang begitu baik tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Saksa. Jadi masih ada source skill yang lain yang bisa digunakan di tempat yang berbeda lagi nih Nevin. Tapi untuk sekarang ada satu space yang terbuka, coba lihat. Ada satu tempat di area atas yang akan berhasil dirubuhkan oleh Hierarchy. Ya, dan mungkin pertukarannya bakal menuju ke arah bottom lane ya, karena ada dua pemain nih yang sudah memberikan pressure kepada Banana. Dan kita belum melihat sebenarnya dari segi team fight apakah ada satu dominasi yang bisa diberikan oleh kedua tim, karena dua-duanya akan sangat mengandalkan kepada momentum yang mereka miliki dengan efek sisi yang powerful banget. Seperti sekarang Ya, dari seorang Saksa yang ada di area frontline, dan posisi dari seorang Blink yang nggak diketahui, ditambah lagi Dlar yang sudah mulai mendekat. Sepertinya akan menjadi tanda-tanda inisiasi bisa dibuka oleh kedua belah tim. ini cukup berimbang sejauh ini ya. Satu auto turret di atas hancur, satu auto turret di bawah juga hancur. Sementara dari networknya masih terpaut ratusan aja, belum menyentuh ke angka ribuan. Mereka Hierarchy masih bisa menyeimbangkan dan juga memepetkan nih ya dari perolehan dari networknya. Sementara sekarang coba lihat Banana berusaha sendirian untuk maju ke bagian depan. Ada 2 player yang harus dihadapin dan sekarang 3 player terlihat di area dari River. Udah mendekat ke arah dari Turtle dengan Turtle yang sekarang yang udah dirubah lagi dari pola jalannya yang tidak bisa terlalu jauh untuk keluar dari pit stop yang dia milikin untuk berada bisa mengikuti ke arah beberapa player, tapi sekarang 3 player yang ada di bagian atas cukup lama ya untuk bisa memancing dari pertempuran ini. Iya, ini main tarik ulurnya bagus banget sih dari kedua belah tim dan membiarkan sosok gold lanernya bebas di bagian bawah, atau lebih tepatnya mereka nunggu nih supaya gold lane-nya ready juga buat masuk ke arah team fight. Masih dikuasai oleh Alarki, tapi ini dia Kenapa? inisiasi ya, nyapa pulung. Oke, Dlarnya akan landing ke arah mana? Di mana Minum Fury-nya sekarang udah langsung dikeluarkan. Kena lagi ke arah 3 player, tapi Netherrealm yang dikeluarkan pula. Coba lihat Dlarnya masih bisa masuk ke dalam rumputan dan juga menghilangkan beberapa short damage tadi yang mungkin mengarah ke dalam tubuhnya. Tapi Hierarchy mereka semua belum ada yang tumbang jadi. Tapi Blazing Blade begitu menyakitkan, bahkan terkena ke arah Irat. Double kill didapatkan pula oleh Stitch. 3 poin kill berhasil langsung dia kantongin sejauh ini. Banana di bagian tengah. Ada satu outer turret lagi yang berhasil dihancurkan Skylar dan juga Okta. Mereka tidak mau berjauhan. Wah, ini 2 tukar 1 sih, tapi ditambahkan lagi oleh seorang Banana. Dia juga berhasil ngedapetin junglernya, tapi hati-hati karena pasti dari seorang Blink yang gak diduga mungkin bisa menahan lebih lama untuk Banana yang gak Waduh. bisa melarikan diri. Oh, masih bisa bermain dengan seluruh source skills yang dimiliki oleh seorang Banana dan Arky dalam kondisi yang aman, bahkan dalam kondisi yang untung karena mereka dapetin outer turret di area mid lane 40. Yap, sementara sekarang Iratnya udah hadir kembali. Ada satu pemegang dari Retribution yang siap untuk bisa membabar habis ke arah lot tersebut. Lotnya akan menjadi milik dari Arky. Coba lihat Brusco-nya udah mulai maju menghambat 2 player agar tidak ada yang bisa mendekat ke area dari Arky itu sendiri. Ya, sudah mulai terlihat titik cerah sepertinya bagi teman-teman dari RRQ Hoshi, apalagi kalau misalnya kita ngeliat dari segi item decision pun sosok Okta ini udah ready ya di bagian belakang. Dia udah punya glowing one juga. Dan satu item terpenting adanya dominance ice di sini ini udah dikuasai oleh seorang Brusco. Jadi at least Blink sepertinya tidak akan sekuat itu ketika ada sosok Brusco di sekitarnya. Tapi emang yang dikhawatirkan adalah counter setup nih dari Burmese Girls yang dari tadi mengacak-ngacak setup yang dibikin oleh RRQ Hoshi Babulung. Yap. Coba lihat dari networknya udah ada perbandingan di sini yang cukup jauh ya. Belum lagi satu inner turret bagian bawah juga udah berhasil dihancurkan. Lordnya bergerak di atas, mereka tinggalkan saja karena mereka akhirnya bisa nge-push lagi ke landing yang berbeda. Inner turret di area mid harusnya akan menjadi korban tambahan lagi. Plus Banana masih mencari formasi menjadi satu orang terdepan. Ada Blink yang emang diusir cukup jauh ke tempat yang berbeda. Okta mulai hadir untuk bisa mepet ke arah Banana. Lordnya akan segera dikawal juga di area top lane. Dengan pengawalan dari seorang Banana, harusnya Burmese Girls tidak akan terlalu berani untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Tapi tetap RRQ Hoshi nggak boleh terlalu jauh dan terlalu memaksakan. Sepertinya karena sebentar lagi, Burmese Girls akan melakukan full defensive dengan clearing ke arah Lord dan juga clearing ke arah Wave-nya. At least tidaknya, RRQ Hoshi sudah berhasil memecahkan beberapa passive turret. Kalau misalnya mereka mau tunggu Wave Minion selanjutnya, kita bakal lihat apakah itu cukup untuk mereka mendobrak satu buah base turret dari Burmese Girls. Ini Skylar langsung nge-push banget loh. Skylar langsung mencoba untuk bisa ngejauhin lagi dari perolehan item yang dia punya.
dari perolehan level yang dia milikin. Oh. Ada satu player tadi sepertinya akan menjadi korban, bahkan Brusco untuk kali ini Milan Purinya dan masih berhasil selamat. Satu lagi terlihat Tarning ada di area mid base-nya, hancurlah sudah saksanya, masih berhasil mundur, belum ada yang tumbang sejauh ini dari kedua tim. Ya, dua pemain sekarat tapi masih bisa melarikan diri, tapi setidaknya satu buah base turret sudah menjadi milik dari RRQ Hoshi. Satu inisiasi lagi-lagi akan terlihat Irat menangkap 3 pemain secara sekaligus, berhasil duet mendapatkan mega kill dari seorang Stitch. Tapi masalahnya ada yang terjebak, pertukaran langsung terjadi karena serangan telah dan sekarang mulai mendekati ke arah base-nya. Dua pemain tidak bisa mempertahankan terlalu lama sepertinya, tapi begitu juga untuk seorang Irat yang gak boleh terlalu lama ada di area base-nya. Masih bisa memulangkan seorang Blink dan masih ada damage shot masuk dari seorang Octa, killing spree bahkan diamankan dan sekarang base-nya menjadi milik dari RRQ Hoshi. Oke, sempat terseok-seok